Kisah ini menarik teman-teman, para pendengar, para penonton. Karena memang ini adalah fakta sejarah. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana sih kondisi tahun 1948, 1949, di buku ini dijelaskan. Tapi memang jangan mentah-mentah ditelan karena ada tokoh kayak misalkan Kamil Koto. Kamil Koto itu bukan bagian dari sosok sejarah dalam bangsa Indonesia, tidak, itu adalah tokoh fiksi. Bagaimanapun juga ini adalah fiksi kan, novel karya sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama saya Heru Prasetyo. Di kali ini kita akan bahas terkait dengan bahasa karya sastra. Ya, ini adalah tema baru ya, subtema baru dari channel saya, Wangsa Prasetyo. Bukan channel saya, bukan. Saya dan Bu Ayu ya. Ini adalah tema baru, yaitu terkait dengan bagaimana kita membahas sebuah karya sastra ya. Bukan hanya membahas tapi juga kita mengulik terkait dengan bahasa, terkait dengan bagaimana mengkaji karya sastra. Jadi di bahasan kali ini kita akan membedah dan mendedah, mengkaji ya, sedikit meresensi, mereview ya, bahasa anak sekarang ya, mereview terkait dengan karya sastra dan bagaimana mengkajinya. Karena kita bagaimanapun juga dengan latar belakang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, mau tidak mau harus bisa dan mampu untuk mengupas makna tersembunyi di dalam sebuah teks sastra. Nah, untuk kali ini, di episode pertama, saya ingin mencoba mengenalkan novel lama. Sebenarnya nggak lama. Ini novel 2000-an ya, jadi penulis baru ya, bukan penulis pujangga lama ya, tidak. Karena kalau misalnya langsung kita buka dengan karya-karya pujangga baru ya, Balai Pustaka, nanti takutnya pendengarnya, penontonnya agak sedikit asing ya. Wah, penulis mana itu? Walaupun sebenarnya lebih menarik. Tapi tidak apa, saya akan memulai dengan penulis tahun 2000-an dan dari novel yang buat saya sih ini novel yang istimewa karena ini menjadi bagian dari sejarah perjalanan pendidikan saya, menjadi sejarah perjalanan hidup saya. Novel itu adalah ini, novel dari Akmal Naseri Basral yang berjudul Presiden Prawira Negara. Presiden Prawira Negara. Wih, judulnya udah kontroversial ya. Presiden Prawira Negara. Karena kalau kita tahu Presiden Indonesia itu cuma Presiden Soekarno, Soeharto ya, Gus Dur, Megawati ya, ada SBY, Jokowi. Presiden Prawira Negara, presiden mana itu ya? Tapi ternyata memang ini adalah novel sejarah. Nah ya, novel sejarah adalah novel yang memiliki makna kesejarahan, ada benang merah dari kesejarahan. Nanti kita bahas. Jadi memang ini adalah novel yang bisa dibilang kontroversial, tapi tidak juga kontroversi karena memang dia bercerita tentang fakta. Oke, kita mulai. Yang menarik adalah si Akmal. Nah, ini salah satu alasan mengapa saya mengambil novel ini untuk dibahas, karena Akmal Nasiri Basra ini sebenarnya lulusan UI ya. Lulusan UI, dia kalau nggak salah itu adalah lulusan sosiologi FISIP ya, ilmu sosiologi, FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Nah, tapi selain dia orang UI ya, lulusan UI ya, Yellow Jacket, dia juga punya karir yang cemerlang sebagai wartawan. Jadi ya 11-12 lah dengan kisah hidup gue ya. Nyamain beda lah ya, beda-beda. Tapi ya UI dengan wartawannya sama. Saya lulusan UI juga ya, walaupun jurusannya beda. Saya juga wartawan. Iya, nyamain ya, mau kalah. Nah, itu yang jadi menarik mengapa akhirnya novel ini saya coba angkat, karena bagaimanapun juga Akmal ini bukan penulis yang baru ya, bukan penulis yang ecek-ecek lah. Karena kalau misalkan kalian pernah mendengar kata tulisan novel Sang Pencerah yang pernah dijadikan film ya, pernah dialih wahana oleh suaminya Zaskia Diameka, Hanung Bramantyo. Nah itu ya, Sang Pencerah itu adalah novel yang ditulis oleh dia juga. Kalau misalkan kalian kenal Anak Sejuta Bintang, itu tahun 2012 ya, setelah novel ini 2011. Anak Sejuta Bintang itu adalah karya dia juga. Lalu ada namanya Rahasia Imperia, Kode Imperia, lalu Napoleon dari Tanah Rencong, itu adalah karya-karyanya si Akmal Nasiri Basral. Dan kalau bicara tentang karya, dia cukup banyak karyanya ya. Jadi bukan penulis baru lahir meletek gitu, enggak, tapi dia emang udah penulis kawakan. Dan terbukti juga dari track record dia sebagai wartawan kan, memang
dia biasa nulis, jadi nggak usah dipandang sebelah mata ya. Itu terkait dengan Akmal. Nah, menariknya adalah Akmal Nasery Basral, novel Presiden Prawira Negara. UI sama-sama UI, wartawan sama-sama wartawan. Tapi kalau misalnya terkait dengan teksnya ini lebih mengapa Akmal menulis Presiden Prawira Negara? Kalau saya ngeliat sih dia ini ada ada kedekatan secara emosional ya. Uh, Presiden Prawira Negara ini bercerita tentang bagaimana seluk beluk dan lika-liku perjalanan Indonesia kala itu ketika masa darurat yang dipimpin oleh Prawira Negara di kota Bukit Tinggi. Nah, berkenaan kota Bukit Tinggi itu mungkin ada sedikit ya emosional ya, karena mungkin Akmal juga mungkin orang Padang ya, orang Minang. Jadi ya ini mungkin sangat berkesan buat dia. Novel yang cukup spektakuler dan buat saya juga ini novel yang baik, novel yang bagus, karena dari novel ini kita bisa mengenal sejarah kita dengan tidak monoton berdasarkan teks sejarah yang sangat menggurui, tapi kalau dari sini kita bisa menyelami teks-teks sejarah itu dengan amat sangat ya namanya bahasa sastra ya enak lah ya menjelaskannya. Oke. Cerita novel ini buku teks ini total itu ada 370 halaman. Ya standar lah ya. Kalau dibanding dengan novel-novel Terelie sama lah, nggak terlalu jauh beda. Maka jumlahnya itu ya sekitar itu 300-an dan bisa sekali kalau misalkan dalam keadaan mood ya bisa sekalian langsung habiskan. Kalian libas dalam waktu 1 malam. Buat yang lagi mood, kalau yang buat lagi nggak mood ya semutnya aja baca sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak masalah. Nah, berkenaan hal itu tadi terkait dengan konteks isinya Presiden Prawira Negara, ini adalah novel sejarah. Dan Akmal Nasery Basral pun telah menginformasikan bahwa novel ini dibangun dengan membangun dari pondasi-pondasi kepingan fakta sejarah yang ia temukan. Ini menarik. Yang awalnya saya pikir adalah terlalu lebay dia menuliskannya. Dibangun dari kepingan-kepingan potongan sejarah yang ia kumpulkan. Tapi ternyata ketika saya mengambil ini yang tadi saya bilang istimewa. Novel ini adalah novel yang saya jadikan tesis. Jadi apa yang dikatakan oleh Akmal Nasery Basral bahwa ia membangunnya dari potongan-potongan sejarah, ya, dari teks-teks sejarah. Saya pun menelusurinya. Apa yang ia tuliskan di dalam awal muka, ya, di dalam awal buku ini dituliskan bahwa ia dibantu oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, dibantu oleh Rektor UI kala itu adalah Pak Gumilar Rusliwa Sumantri, sama arsip-arsip yang ya dibilang cukup membantu ya. Kayak misalkan ada bukti otentik misalkan dari korespondensi Syarifuddin dengan Sudirman. Ada lagi laporan kunjungan Residen Rashid ke Pariaman atau laporan kepolisian Sumatera Tengah Sulaiman Effendi. Ini saya pikir ini dia hanya mengada-ada gitu. Tapi ternyata ketika saya melakukan analisis kajian dari novel ini, iya yang dikatakan Akmal Nasery Basral memang bukti itu ada, teks-teks sejarah itu ada, dan itu saya gunakan juga untuk menganalisis bahwa ya ternyata ini adalah novel sejarah yang kaya dengan fakta sejarah, dan fakta sejarah itu berlimpah di novel ini. Itu yang menjadi istimewa bahwa dia merekonstruksi ulang fakta sejarah dengan jalinan karya susastra. Jadi apa yang kalian temukan di dalam teks ini sebenarnya ya apa yang terjadi dalam sejarah Indonesia, Bu, Pak, Mas, Bro, Mbak, Sis. Oke. Tadi dari jumlah halaman, lalu berkaitan dengan yang namanya latar belakang dan bagaimana pondasi penulisannya. Terkait dengan konten seperti apa? Kurang lebih ada 11 nyebutnya apa ya? 11 bab ya, 11 bab, 11 judul kecil ya. Berkenaan dengan novel ini, mulai dari Dijemput Bung Hatta, Sukun Goreng Ibu Menteri, Kamil Koto, Pariaman, Membara, Dirman, ini terkait dengan Jenderal Sudirman. Lalu terkait dengan ini Bung Karno yang menjadi penakut, itu terkait dengan konflik antara Sudirman dan Bung Karno.
lalu Bumi Hangus Bukit Tinggi, Pemerintahan dalam Rimba Indonesia, dan Sampai Jumpa Presiden Perwakilan Negara. Ini yang menarik, mengapa ya? Setiap bab yang tertulis di sini adalah fakta sejarah. Makanya saya ulang lagi, ini adalah fakta sejarah, tapi memang diuntai dalam bentuk pembahasan susastra dengan gaya susastra. Maka akan banyak fiksinya juga gitu. Tidak murni fakta sejarah. Kalau misalnya fakta sejarah, buka buku sejarah. Karena ini novel, maka fakta sejarah itu harus dibumbui dengan fiksi agar dia menjadi sebuah teks susastra. Nah, maka kalau bicara tentang buku ini, misalkan agresi militer Belanda, ya, ketika Yogyakarta diserang, agresi militer Belanda 2, 1948, itu ceritanya beneran, ya, bahwa Belanda mengkhianati perjanjian Renville ya, perjanjian Renville, itu bener adanya, itu sejarah kita, bahwa kita pernah dikhianati Belanda. Bukan dikhianati Belanda, sudah menyatakan damai tapi ternyata Belanda mengkhianati, dan itu adalah fakta sejarah. Diceritakan dalam buku ini, diceritakan. Lalu terkait dengan bagaimana akhirnya ketika Soekarno dan Hatta harus bertekuk lutut oleh Belanda, ditangkap, menyerah. Ya diceritakan di sini. Tapi memang penuturannya fiksi seperti itu. Lalu bagaimana Dirman? Waduh, ini kok pimpinan negara kita, kok Soekarno ini lemah sekali. Dia kecewa, marah gitu. Kalau kalian pernah lihat foto Soekarno pelukan sama Sudirman, itu adalah momennya adalah ketika Sudirman sakit hati sama Soekarno. Diceritakan dalam novel ini seperti itu. Lalu puncaknya ketika pemerintahan kosong, Soekarno ditangkap, Hatta ditangkap, dan akhirnya ada rapat kabinet mendadak ya, terbatas, dan memutuskan bahwa kepemimpinan harus dilanjutkan, ya, membuat telegram ya, kalau misalnya bahasanya itu ya, kawat diplomatik ke India, dan salah satunya dikirimkan ke Presiden Perwakilan Negara untuk melanjutkan kepemimpinan. Memang secara fakta real, itu surat-surat kawat telegram itu tidak pernah sampai, tapi memang karena Soekarno ditangkap, Hatta ditangkap, dan beberapa menteri ditangkap, tapi si Prawira Naga kebetulan kan lagi ditugaskan untuk ke Sumatera Tengah. Dia jadi tidak ditangkap, dia posisi ada di Sumatera. Mengetahui Jogja diserang, pemerintahan vakum, maka dia berusaha dengan Presiden Rashid, dia memutuskan untuk membuat pemerintahan sementara, namanya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, di Halaban. Nah, itu akhirnya menjadi titik tolak bagaimana Nah, ini sebenarnya ya, Indonesia sempat mengalami kekosongan pemerintahan kala itu ketika agresi militer Belanda. Ya Belanda mikirnya ya Indonesia udah kosong, udah gitu lah ya, udah nggak ada pimpinannya, udah habis gitu, ditangkap. Tapi ternyata di hutan rimba sana, Prawira Negara mencoba mempertahankan eksistensi negara Indonesia. 3 tahun bro, lepas proklamasi dia berusaha untuk mempertahankan negara kita dengan membuka diplomasi lewat jaringan radio ya. Dia buat itu dari hutan rimba itu, dia membuat sebuah statement bahwa Indonesia belum habis, Indonesia masih berjuang di mana? Itu tadi, dalam bentuk pemerintahan darurat di hutan belantara. Kisah ini menarik teman-teman, para pendengar, para penonton, karena memang ini adalah fakta sejarah. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana sih kondisi tahun 1948, 1949, di buku ini dijelaskan. Tapi memang jangan mentah-mentah ditelan, karena ada tokoh kayak misalkan Kamil Koto. Kamil Koto itu bukan bagian dari sosok sejarah dalam bangsa Indonesia, tidak, itu adalah tokoh fiksi. Bagaimanapun juga ini adalah fiksi kan, novel, karya sastra. Nah, untuk membangun fakta sejarah itu dibutuhkan namanya rekaan. Nah, itu makanya kalau bicara tentang dunia sastra dan namanya mimesis. Fakta sejarahnya itu adalah real, tapi cara mengungkapkannya menjadi berbeda. Maka kalau misalkan kita bicara untuk mengkaji ya secara ilmu susastranya,
Secara objektif bisa dihabisi buku ini secara objektif karena faktanya melimpah ruah. Kalian tinggal lakukan saja kajian melalui sosiologi sastra seperti yang saya lakukan. Kita apple to apple data yang ada di sini dengan data yang ada di dalam fakta sejarah, dokumen-dokumen yang saya sebutkan tadi, dan itu yang benar ada dan sudah saya lakukan lewat tesis saya. Makanya tesis saya itu kalau tebelnya lumayan, wah capek nulisnya, udah bolak-balik antri gitu kan. Ya tapi nggak apa-apa lah, pengalaman ya. Makanya ini novel ini sangat istimewa. Dari sosiologi sastra ya dapat, bisa dikaji. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau pakai sosiologi sastra, ya pakai formalisme Rusia juga nggak apa-apa. Fabula Zuzet. Ada fakta, ada rekaannya. Bisa, ya nggak apa-apa, boleh diizinkan. Tapi menarik mungkin kalau misalnya mau mengkaji, ya dikajilah lewat ekspresi juga bisa. Ya, karena kita ingin tahu mengapa pada akhirnya Akmal Nasery Basra menulis novel ini. Novel ini ditulis kala itu karena memperingati 100 tahun Prawira Negara. Itu salah satu pelecut Akmal ingin menulis ini. Tapi lebihnya apa ya, latar belakangnya apa, obsesinya seperti apa, tujuannya seperti apa, kita perlu tahu. Nah itu pendekatan ekspresif mungkin bisa dicari nanti ya. Tapi bagaimanapun juga novel ini menarik karena bagaimanapun juga memberikan informasi berkenaan dengan sejarah itu kan dalam pendidikan kita sulit ya. Bicara tentang sejarah dalam pendidikan kita sulit. Mengapa? Karena porsinya sekarang sudah tidak banyak. Kalau dulu ada namanya PSBB, ada mata pelajaran sejarah. Kalau sekarang sejarah itu hanya menjadi bagian terintegrasi dari mata pelajaran lain. Apalagi kalau misalkan kalian bicara tentang kurikulum merdeka di tingkat satuan SD, SMP, SMA. Sejarah itu, teks sastra itu mungkin ia menjadi pelengkap. Dia akan berkelindan dengan bahasa Indonesia. Dia akan berkelindan dengan teks mata pelajaran PPKN. Jadi tidak murni sejarah. Dan membaca novel yang berbau-bau sejarah seperti ini akan menjadi hal yang amat sangat menarik seperti itu. Oke, ini sesi pertama, episode pertama berkenaan dengan bahasa karya sastra. Jadi novelnya memang menarik, mengkajinya pun akan amat sangat menarik. Bisa melalui kacamata apapun. Mau pakai kacamata pendekatan objektif boleh, pendekatan ekspresif pun boleh, mau pakai pragmatik bisa aja. Bisa. Apalagi kalau misalnya pragmatiknya, kalian akan meresponnya kepada, misalkan di sini ada Salim Said nih sebagai pengamat militer. Kalian tanya, Pak, bagaimana responnya gitu? Bisa. Atau bicara responnya Fadlizon sebagai penyumbang data juga, kebetulan Fadlizon lewat Fadlizon Library dipinjamin bukunya kepada Akmal nulis, terus respon pragmatik. Ya bisa aja, nggak apa-apa. Ya namanya mengkaji karya sastra kan bisa berbagai sudut. Nah, kebetulan saya sudah mengkajinya lewat satu sudut, lewat sosiologi sastra. Lewat psikologi sastra bagaimana? Kalau psikologi sastra mungkin bisa lewat Kamil Koto ya. Kamil Koto. Karena ya Kamil Koto adalah tokoh rekaan yang bisa melihat. Dia nih sudut pandangnya luar biasa. Maha aku. Kalau Kamil Koto ini tokoh rekaan. Jadi mungkin itu. Jadi kalian bisa kalau mau cari bisa mencari di Gramedia. Di Gramedia nggak tahu saya masih ada atau tidak ya. Ya kalau bisa mencari bisa juga di Shopee atau lain. Tapi ingat jangan beli barang bajakan. Hargai para penulis yang telah lelah mengeluangkan waktu untuk menulis karya sekeren ini ya. Mungkin itu aja bahasan dari bahasa karya sastra kali ini. Saya Heru Prasetyo pamit undur diri. Terima kasih. Dengan episode berikutnya kita berjumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.